pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. First time, pertama kali saya dipercayakan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bersama-sama berbagi akan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Jangan serius-serius amat. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Tepuk. Siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Oh ya. Langsung baca ya. Saya akan beri tema menikmati penyediaan Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, kalau bisa dibukakan mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Ya, saya akan bacakan di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Ya. Sudah ketemu? Ya ketemu dibaca ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Kemudian Yesus diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita semua yang membaca firman Tuhan dan merenungkan bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bagi kita sudah ribuan kali mendengar firman Tuhan. Kisah tentang ini.
Tetapi pada pagi hari ini kita akan kembali belajar, ya. Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu mengalami sebuah kesulitan yang besar. Mereka ngerti Tuhan sudah bangkit, tapi mereka belum menemukan pribadi seperti Yesus. Sepertinya mereka itu mengalami kesulitan, tantangan yang berat, kehilangan seseorang. Ya. Kalau di antara kita pernah kehilangan seseorang, betapa beratnya menghadapi hari-hari hidup. Apatah lagi menghadapi hari-hari hidup yang sulit sendiri. Ya. Mereka itu kehilangan sosok teladan, sosok panutan, di mana ketika Tuhan Yesus pergi mereka ngikut. Tuhan Yesus melayani mereka ikut. Mereka melihat betapa Tuhan itu sungguh melakukan kuasa yang besar di dalam setiap pelayanannya. Mereka enggak habis pikir ini enggak ada Tuhan Yesus. Nanti aku piye, nanti aku mau bagaimana? Ke depan aku mau melakukan pelayanan itu gimana caranya enggak ada Tuhan Yesus? Mereka sungguh mengalami keadaan yang bisa dikatakan nyaris putus asa. Ya. Petrus berkata kepada teman-temannya, aku jala ikan. Gitu. Petrus sepertinya mau kembali kepada pekerjaan lamanya. Ya, sebagai seorang nelayan. Teman-temannya ikut. Ya. Dalam situasi yang rumit bagi mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mereka naik perahu, menjala ikan, dapat ikan kah semalaman? Tidak. Mereka tidak mendapatkan sesuatu pun. Ya. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Yesus datang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dari kisah mereka, Petrus dan kawan-kawan, kita belajar ya, bagaimana supaya kita menikmati penyediaan Tuhan. Ya. Bagaimana kita menikmati penyediaan Tuhan di kala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana kita mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa ketika ada kesulitan, ada rasa kehilangan, ada rasa kecewa, ada rasa putus asa. Bagaimana kita menikmati penyediaan Tuhan? Yang pertama, ya, kalau kita baca di ayat yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga, yang pertama yaitu hadapi saja, jangan menyerah. Yuk katakan, hadapi saja, jangan menyerah. 1, 2, 3. Ya, kalau kita ada di dalam pergumulan hidup, ya, hadapi saja. Tidak akan ada lomba lari dari masalah. Siapa yang mau ikut kalau ada lomba sprint 100 meter gitu ya, lari dari masalah, siapa yang mau ikut? Tidak ada ya, karena tidak akan ada lomba seperti itu. Hadapinya bukan berarti dengan manusia kita, tetapi hadapi bersama dengan Tuhan. Ya. Petrus tidak mau berdiam diri pada waktu itu. Ya, tidak ada Tuhan Yesus. Kita mau melayani yuk. Gimana ini? Seperti tidak ada gairah, tidak ada semangat di dalam menjalani hari hidup. Tetapi pada waktu itu Petrus punya inisiatif. Aku tak menjala ikan lagi deh. Aku tak melaut lagi deh. Sekalipun mungkin dipikir orang, loh lah itu kan murid Tuhan Yesus harusnya melayani, kenapa mau kembali jadi nelayan. Paling tidak dia itu ada usaha, ada tindakan, ada sesuatu yang membuat dirinya itu
berguna gitu ya. Tidak berdiam diri, ada sesuatu yang dikerjakan. Hadapi tiap tantangan dan persoalan hidup kita dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Aku sudah capek Tuhan, sepertinya badan ini lelah. Tidak ada kekuatan dalam menghadapi hidup yang semakin hari semakin sulit. Tahun 2024 ya, yang lalu. Bapak Ibu Saudara pasti akan sudah menikmati yang namanya tantangan hidup, kesulitan, kepahitan, mungkin kecewa atau yang lain-lain. Tetapi 2025 firman Tuhan katakan semakin hari semakin sulit. Itu memang sudah dibuktikan karena memang tanda akhir zaman. Tuhan Yesus mau datang lagi yang kedua kali. Zaman itu, masa itu tidak akan semakin mudah. Zaman itu, masa itu tidak akan semakin gampang, tetapi semakin sukar, semakin sulit. Ya, hadapi tantangan dan persoalan hidup dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena ada Yesus yang menolong. Amin. Ada Yesus yang menolong. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ya, di situ dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan kata ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis, terus maju dengan menangis ini. Mungkin dengan bawa beban yang begitu berat. Tetapi tetap bekerja, tetap menabur, tetap melakukan sesuatu. Sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Tidak cuman bersorak-sorai, tetapi sambil membawa berkas-berkasnya. Yang namanya berkas-berkasnya itu tidak cuma satu, tetapi banyak. Cukup, bahkan berkelimpahan. Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah, berkat Tuhan mengalir di saat yang tidak terduga. Ya. Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Berkat Tuhan mengalir di saat sulit. Amin. Kok bisa ya berkat Tuhan mengalir di saat sulit? Secara pikiran manusia, secara akal manusia itu tidak mungkin. Kok iso? Kok bisa berkat Tuhan itu mengalir saat mengalami kesulitan? Saat situasi kondisi tidak menguntungkan. Itu bagi dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang tidak menyerah, dia akan mengalami yang namanya berkat mengalir. Amin. Berkat itu akan mengalir Bapak Ibu Saudara. Dan berkat tidak hanya berbicara tentang hepeng, cuan, duit, berkat jasmani. Tidak hanya seperti itu. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan yang besar, badan tubuh kekuatan kita ini, roh kita, jiwa ini sepertinya lemah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam firman Tuhan ada gambaran seperti Raja Wali. Ya. Dia akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak lelah, berjalan tidak lesu. Terus terbang tinggi. Ternyata Raja Wali itu selalu menikmati yang namanya angin badai. Karena angin badai itu membawa dia itu tingginya semakin tinggi, terbangnya semakin tinggi. Naik gitu ya, tanpa dia bersusah-susah mengepakkan sayapnya yang rentangannya itu, kalau Raja Wali yang besar itu bisa 1,5 meter rentangannya.
Dia tidak usah dengan kekuatan tubuhnya, dengan kekuatan sayapnya itu mengepak begitu, tetapi dia naik saja, merentangkan tangannya, sayapnya. Badai yang di bawah itu naik, membawa dia naik. Naik. Dia hanya sepertinya itu hanyut di dalam aliran badai. Nanti badainya naik, badainya turun. Hidupnya seperti mengalun di dalam aliran badai. Ya. Berkat Tuhan mengalir di saat sulit. Jadi sebagai anak Tuhan tidak boleh menyerah. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sudah mulai menyerah di tanggal 19 ya. 19 Januari 2025 ini sudah mulai begini. Aduh, iki sesok piye? Apakah mungkin? Apakah bisa? Ya, kalau lihat situasi dan kondisi yang sulit dan sukar ini. Semua naik. Tapi jangan lupa iman kita juga naik, kok turun. Harus naik Bapak Ibu Saudara. Yang memompa itu ya kita sendiri. Ngapus. Ayo, hai jiwaku, hai rohku, kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat suami kita, aduh suamiku kok ngelokro, istriku kok lemes, kok ngelokro, tidak semangat. Kita jangan ketularan, diajak, ayo mah, sembahyang, ayo mah menyembah Tuhan. Tidak pasti itu dunia, tetapi kita punya kepastian yang luar biasa daripada Tuhan. Jangan menyerah, berkat Tuhan mengalir saat sulit. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menikmati yang namanya penyediaan Tuhan. Ya, penyediaan Tuhan itu kalau Tuhan sudah menyediakan bukan ecek-ecek. Ya, bukan ecek-ecek. Tetapi sebuah penyediaan yang besar. Kalau kepingin menikmati, yang kedua adalah taat. Katakan taat. Sekali lagi. Depan Rok. Belum semua, 1, 2, 3. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu T-A-A-T, taat gitu ya lagunya. Taat. Seperti anak sekolah jam 7 kurang 1/4 sudah masuk. Disiplin, sudah masuk. Ya. Apa yang Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, kerjakan. Nurut komando Tuhan. Amin. Ya, Yohanes 21 ayat 6 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Perhatikan ini. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka menebarkannya. Nelayan itu kalau berlayar mulai sore berangkat. Ya. Malam mereka bisa dibilang muterin itu laut, ya toh? Bisa dibilang sudah diobok-obok sing kanan lah, sing kiri lah, sing depan, sing belakang, maju ke sana tebar lagi, maju ke sini tebar lagi. Wes diubek-ubek itu yang namanya danau. Tapi mereka tidak dapat ikan. Cilik ya ora. Gitu? Teri juga tidak nangkep. Tapi ketika mereka dengar Tuhan berkata, tebarkan. Mereka tidak jawab loh. Dalam hatinya pun mereka juga tidak gini. Lo ngaku ki mau wis ning sebelah kanan no. Ora entuk, ke kiri kok ora entuk. Tidak. Mereka hanya lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka menebarkannya. Gitu?
menebarkan jala ke sebelah kanan perahu, maka mereka akan mendapatkan. Kata Tuhan, maka kamu akan peroleh. Peroleh apa? Ikan teri kecil-kecil? Tidak. Ikannya gede dan itu banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan di dalam setiap ibadah, mari responi, terbuka hatimu untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang membangun iman kita. Amin. Pada waktu kita lemah, kita dengar firman Tuhan kuat. Pada waktu itu kita sedang menghadapi sesuatu, firman Tuhan kok nyentil, atau mungkin nabrak kita, enggak cuma nyentil, nabrak kita sama Tuhan. Jangan tersinggung. Wah, sempak gembala ki firman Tuhannya ngepas sih. Bukan. Itu Tuhan berbicara secara pribadi untuk Bapak, Ibu, Saudara. Untuk membangun, untuk mendidik. Supaya kita tidak keluar jalur. Kita aja kalau di jalan raya, kalau di marka yang lurus kita nyelip gitu aja, langsung di depan ada polisi, prit, waduh wes. Atau karena mungkin sekarang elektronik jadi wis akar PDW gitu ya. Tidak boleh. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Dengar komando Tuhan. Komandan kita bilang ke kanan, ke kiri, berhenti, jangan patah semangat, jangan seperti itu, jangan patah semangat, ayo bersemangat. Ya. Ketika mereka menebarkan jalan itu, ada tindakan, penundukan diri, ketaatan itu ada. Tindakan yang mereka lakukan didasari percaya. Tindakan yang mereka lakukan, ketaatan kepada perintah Tuhan itu didasari mereka tidak takut. Mereka percaya. Sepertinya ya yang namanya murid. Murid itu pasti titen. Apa kalau bahasa Indonesianya? Taulah ini suara Tuhan Yesus. Ini tahu ini suara guruku. Otomatis saja langsung tebarkan jala ke kanan, dapat ikan besar. Disitulah mereka, oh ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, tidak dapat seperti ini. Karena Tuhan yang suruh dan kita kerjakan, kita percaya dan tidak takut, kita bawa 153 ekor ikan gede-gede. Taati apa yang Tuhan katakan. Percaya dan jangan takut. Ketika bertindak taat, itu ada dasarnya. Aku ngerti. Aku percaya kepada Yesus. Aku tahu Yesus pasti akan tolong. Kalau Tuhan sudah bilang A, aku kerjakan bagianku. Tuhan akan kerjakan bagiannya yang mujizat. Tuhan akan kerjakan bagiannya yang luar biasa bagi kita. Tapi ada orang percaya yang begini, oke Tuhan aku taat akan firman. Mengerjakan bagiannya, tapi Tuhan bilang mungkin tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan pikirannya. Mulai begini, alah Tuhan kita kesuwen kok. Akhirnya bertindak sendiri nih, ngurusi bagiannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masalahmu dan masalahku itu kadang membuat kita pusing. Tetapi kalau kita sudah ngurusi urusannya Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita, tambah puyeng ya. Pokoknya ojo kepo-kepo, jangan ikut-ikutan cawe-cawe sama urusannya Tuhan deh. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang ketiga, bagaimana kita menikmati penyediaan Tuhan? Bagaimana caranya? Ya nikmati. Kalau Tuhan sudah sediakan, nikmati. Nikmati penyediaan Tuhan dengan rasa syukur.
Nikmati penyediaan Tuhan dengan rasa syukur. Yuk katakan sama sebelah. Pak, Bu, Mas, Mbak, nikmati penyediaan Tuhan, berkat yang ada padamu. Ya, dengan bersyukur. Kenapa saya katakan dengan bersyukur? Karena ada anak Tuhan, tapi di sini tidak ada, di luar sana banyak. Sudah berdoa, terima berkat Tuhan. Sudah disediakan. Alah Tuhan, aku kan minta ini. Kok ini. Kalau Tuhan tahu-tahu berdiri di depan anak Tuhan ini, lah kamu itu piye toh? Mbok yo sudah dinikmati. Nah, ini loh. Kadang rasa syukurnya itu mampukah kita menikmati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bukan menurut kesenangan kita, bukan menurut kepinginan kita. Tuhan, aku tuh pengen ini. Tuhan bilang, kowe rak butuh kok, itu kan hanya untuk dirimu. Tapi Tuhan ada tahu maksud untuk Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Menikmati penyediaan Tuhan apapun itu, seberapapun itu. Bersyukur. Ya. Yohanes 21 ayat 12 sampai 13 di situ dikisahkan. Kata Yesus kepada mereka, nih lihat ya, marilah, makanlah, enak ya? Marilah, makanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Waduh, saya kalau misalnya Tuhan bilang, mari ndek, nak, sini loh makan. Tanpa pekewoh-pekewoh saya lari. Karena Tuhan yang sudah sediakan. Tuhan sendiri yang menyediakan, ada apinya di situ. Tuhan bakar roti, bakar ikan, sudah ada rotinya. Ayo le, kene rotine ikannya tadi dibawa sini lagi, 2 tambahan dibakar ke, disediakan. Ora enak, enak ndak? Misal contoh, di sini ada yang namanya Robi ndak? Mas Robi, sini. Dia bekerja seharian, ya toh lembur. Sini. Bu Linda sudah panggil nih, Mas Robi engko balik kerja rene. Napa tante wis to pokoke rene iki lho ning kene ana ini. Masakan kesukaannya Mas Robi. Walah, wis sudah jam 4 jam 4 kurang dia sudah siap-siap. Waduh, koncone ngomong lembur. Ora ana lemburan aku kesel, aku ditelepon Mbak Ibu Gembala gitu ya. Ngapain? Menikmati. Ya toh? Penyediaan sudah disediakan, tinggal menikmati. Coba bayangkan kalau yang namanya Robi ini diundang sama Ibu Gembala, tinggal menikmati, ada nasi, ada ayam, ada sambal, atau mungkin ayamnya cuma sepotong gitu ya, ada tempe gini sih. Robi datang gini, halah toh tante tiwas aku melayu. Ngerti ya, aku mau lembur. Aku untuk 5 potong ayam. Waduh, itu yang namanya Ibu Gembala langsung jewer yang namanya Robi. Itu? Di sini tidak ada yang seperti itu ya. Di sana jauh, tidak tahu kembali kemana. Marilah, sarapanlah. Menikmati penyediaan Tuhan dengan ucapan syukur. Mau baik, mau tidak baik, mau banyak, mau sedikit. Iya, bersyukur. Roti dan ikan disediakan Tuhan sendiri.
dengan tangannya sendiri. Tangan yang berkuasa, tangan yang mujizat. Kekuatan itu Tuhan sediakan sendiri buat Bapak Ibu Saudara. Sukacita itu Tuhan sediakan sendiri untuk Bapak Ibu Saudara. Saat engkau lemah, saat engkau letih, saat engkau lesu di dalam menghadapi pergumulan. Datang, Gusti, kula pun mboten kiat. Gusti Yesus, hatiku kok remuk redam. Di tahun yang baru ini Tuhan mau gantikan hati yang terluka. Hati yang remuk redam itu, hati yang hancur karena sesuatu yang terjadi dari dunia ini. Digantikan hati yang baru buat Bapak Ibu Saudara dan buat saya. Amin. Tuhan sediakan. Tidak cuman berkat jasmani, berkat rohani. Anak-anak muda, waduh aku lihat siapa Mas? Mas Damar. Ih, Mas Damar melayani Tuhan. Mas siapa ini? Main gitar. Mas Gideon main gitar. Ini, untung saya di sini cuma berdua sama Mas Damar. Saya pasti ngeper dengan bapak yang menyala ini tadi. Wah, kaum pria menyala. Nyata, aku kepingin melayani. Aduh. Tapi kok aku gini ya, bilang sama Pak Gembala, Om, aku tuh kepengen melayani Tuhan loh Om. Ada gerakan di dalam hati karena sudah menikmati penyediaan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Aku kepengen apa ya, aku pengen melayani loh Om. Gila. Oh, Bapak Gembala sangat bersukacita. Terlebih Tuhan Yesus sangat bersukacita, ini anakku. Wah, luar biasa. Melayani dengan sungguh. Jangan berkata, Tuhan aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah begini, sudah melayani begini. Berkorban waktu, tenaga, perasaan, berkorban segala itu. Tapi kok Tuhan menyediakannya seperti ini? Lah, hati-hati. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Mau baik tidak baik, mau besar mau kecil, mau sesuai dengan yang kita doakan atau belum. Segala hal itu ya semua. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus, dalam Kristus Yesus bagi kamu. Roti dan ikan disediakan Tuhan sendiri. Petrus, kawan-kawan, speechless. Dalam hatinya merenung. Dari yang tadi dipanggil Tuhan, anak-anak adakah makanan lauk pauk? Nggak ada. Ayo tebarkan jalamu saja ke kanan. Dapat ikan. Mereka merenung sampai di hadapan Tuhan menikmati roti dan ikan. Di situ ada perenungan yang dalam bagi mereka. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Aku tidak bisa berkata-kata bahkan bertanya, siapakah engkau? Ini Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja di dalam senyap. Diam, tidak terdeteksi. Saat kita berdoa, dia bekerja. Saat kita bersyukur, dia bekerja. Mungkin enggak terlalu megah, enggak megah. Wow. Apa kalau zaman sekarang viral. Nah. Kadang Tuhan bekerja di dalam senyap. Tuhan bekerja saat engkau sendiri enggak punya kekuatan apa-apa. Dia sediakan. Amin. Ya. Ketika kita menikmati itu ada rasa kagum. Ini Tuhan. Ini Tuhan yang bekerja, ini Tuhan yang sediakan bagiku. Bagi istriku, bagi suamiku, bagi anakku, bagi masa pendidikan anak-anakku, bagi pekerjaanku, bagi usahaku, bagi ladang dan sawahku. Ini perenungan yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara sempatkan setiap saat untuk merenung bagaimana penyediaan Tuhan yang luar biasa di 2024. Tetapkan di dalam hati untuk terus yakin dan percaya kalau Tuhan menolong di waktu yang lalu, menyediakan sesuatu yang luar biasa di waktu yang lalu, Tuhan juga menyediakan. Allah penyedia yang luar biasa. Tapi harus ada 3 kunci. Jangan menyerah. Taat. Taat bertindak didasari aku ini percaya kepada Kristus. Karena dia yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang pernah gagal di dalam dia. Tidak takut. Tidak perlu takut. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Api turun dari langit sekalipun. Ora wedi aku. Neng Gusti Yesus. Yesus di depanku memimpinku. Menyertaiku. Berperang ganti aku. Ora usah wedi. Tidak takut. Nah, kalau sudah disediakan Tuhan nikmati. Nikmati dengan rasa syukur. Sesulit apapun keadaan hidup kita jangan pernah lari dari kenyataan. Hadapi bersama Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Ya. Kalau taat tidak boleh nawar-nawar. Kalau Tuhan bilang A ya lakukan saja A. Ya. Kerjakan bagian kita dengan percaya. Dan tidak takut. Maka kita akan menikmati penyediaan Tuhan. Ya. Nikmati dengan rasa syukur yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya melayani pekerjaan Tuhan bersama suami saya itu 24 tahun. Tapi kalau suami saya lebih. Ya. Saya menjadi ibu gembala mendampingi suami saya 24 tahun. Bukan waktu yang pendek ya bagi saya. Karena dihiasi dengan sebuah, wah seperti saya dibawa Tuhan itu jalan kemana gitu ya, sulit. Apalagi ketika beribadah sudah mulai tetangga itu, wah di tempat yang lama ya, saya suruh pindah. Tempat belum ada. Ibadah ke rumah jemaat 1, 2, 3, ke sekolahan berapa kali. Wah pokoknya sesuatu yang nikmat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara main ke GBI, Gereja Betel Indonesia, Pucang Gading, Jalan Pucang Argo Raya nomor 75. Itu gedungnya jos. Saya bilang jos kenapa? Itu Tuhan yang bikin. Kami gembala jemaat Tuhan hanya punya ini. Nih loh. Dan ini air mata. Dan air mata itu saja. Dan air mata yang terus berharap kepada Tuhan, Tuhan buktikan bagiannya. Saya hanya duduk melihat besi yang gedenya sejempol saya. Datang. 4 dam truk nguruk, saya hanya lihat. Bata sekian ribu, saya hanya terima tanda tangan dan lihat tidak bayar. Bayangkan. Saya melihat Tuhan itu bela luar biasa. Bagian-bagian tukang ini, bagian ini. Kalau udah selesai, ada yang pasang sendiri plafonnya. Instalasi listrik ada sendiri, lampu ada sendiri. Saya sampai gini, Tuhan, wah, kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Tapikah hanya berhenti di situ? Tidak Bapak Ibu Saudara. Masih ada PR dan PR. Tapi kalau Tuhan sudah menolong luar biasa seperti itu, saya percaya. Terlebih bangku-bangku yang masih kosong Tuhan kirimkan jemaat-jemaat. Saya senang lihat jemaat Tuhan di tempat ini. Semangat. Semangat luar biasa. Pertahankan. Bahkan semakin semangatlah di dalam Tuhan. Ya. Tanpa berpikir engkau Tuhan menyediakan apa, enggak usah. Itu bagian Tuhan, urusan Tuhan. Bagian kita kerjakan dengan setia.
Selamat menikmati penyediaan Tuhan di 2025 untuk Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan tempat ini, Bapak Ibu Gembala sekeluarga, semua Bapak Ibu Saudara sekeluarga, ya. Selamat menikmati penyediaan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita akan naikkan pujian. Tuhan selalu menolongku, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu Gembala, keluarga besar GPDI Telaga Kasih yang sudah memberikan kepercayaan buat saya melayani bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam situasi dan suasana penyembahan dan doa. Naikkan pujian ini, saya ajak bangkit berdiri.